Wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menunaikan tugas kita, tuntutan kita untuk menuntut ilmu sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam anjurkan, bahkan tegaskan, perintahkan kepada kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu hal yang wajib bagi setiap mukmin siapapun dia. Begitupun dengan mukminah, mau laki-laki ataupun perempuan, mau kecil ataupun besar, mau tua ataupun muda, seluruhnya mendapatkan porsi yang sama, tuntutan untuk mencari ilmu. Namun di sini sempat ada beberapa yang mempertanyakan, yang dimaksud dengan kewajiban mencari ilmu, ilmu apa yang diwajibkannya itu? Apakah setiap ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang wajib harus kita pelajari sehingga kita harus kuasai seluruhnya? Ataukah ada bagian-bagian ilmu-ilmu tertentu saja yang harus kita kuasai, harus kita pelajari? Secara pemikiran yang wajar, yang normal, kita bayangkan kalau seluruh ilmu pengetahuan itu adalah wajib kita pelajari, itu sangat sulit, sangat berat, dan tidak akan ada satu orang pun yang mampu untuk mempelajari ilmu secara keseluruhan, baik ilmu syar'i, ilmu agama, usuluddin, ataupun ilmu sains, ilmu pengetahuan alam, itu tidak akan dapat terkuasai seluruhnya. Lantas kalaulah tuntutan ilmu itu untuk setiap ilmu, maka ketika ada orang yang tidak mempelajari salah satu ilmu saja, maka dia telah meninggalkan kewajiban dan masuk ke dalam tataran yang berdosa. Maka dari itu Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah usuluddin. Kewajiban kita itu adalah yang paling utama, itu adalah mempelajari mengenai ilmu agama. Ilmu masak mah tekudu diwajibkeun, da eta mah katungtut nyalira untuk nutupi kebutuhan kita makan. Ilmu mengenai hal-hal yang sulit, eksak segala macam, mungkin tidak seluruhnya orang mampu. Maka dari itu kita wajib untuk mempelajari ilmu agama. Adapun yang lainnya itu adalah penunjang. Dan setiap orang yang memiliki ilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya, baik ilmu agama ataupun ilmu duniawi. Seluruhnya pasti akan Allah berikan porsi. Tapi kalau misalkan seseorang hanya menguatkan dan menguasai ilmu duniawinya saja dan meninggalkan ilmu ukhrawi, ilmu akhirat, maka dia akan mendapatkan kemuliaan hanya sebatas di dunia saja. Namun ketika dia kuatkan dengan ilmu agama yang kuat dan ilmu dunia yang kuat, dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia, baik pun nanti kemuliaan di akhirat. Para jamaah sekalian, alhamdulillah materi pembahasan kita di kajian fikih ini sudah selesai membahas mengenai wudu. Dari A sampai Z seluruhnya sudah. Namun ada sedikit yang kita ulas secara ringkas, yaitu kewajiban berwudu bagi kita ditentukan yang pertama bagi orang yang hendak melaksanakan salat. As-salatu mutlaqan fardhan aw naflan. Seluruh salat secara mutlak, mau fardu ataupun nafilah ataupun perkara salat sunnah, wajib dengan wudu. Walau salatu janazah, atau sampai juga salat jenazah. Jangan berpikir akibat karena ada salat nage
sakedap jenazah mah. Dan salatnya juga tidak ada ruku dan sujud. Dan salatnya juga hanya beberapa kali takbir saja. Jadi orang-orang menyepelekan terhadap wudu untuk melaksanakan salat jenazah. Padahal tetap saja namanya salat seluruhnya harus diawali dengan wudu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salat bi ghairi tahurin, tanpa dengan keadaan seseorang itu suci. Wala shadaqatan, dan juga Allah tidak menerima sedekah min gululin, dengan kondisi yang gulul itu berlebih-lebihan. Nah, maksud berlebih-lebihan di sini yaitu dia ketika dia mensedekahkan sesuatu tanpa berpikir panjang mengenai kemudorotan yang akan dia dapatkan nanti. Seperti itu. Ini sudah sering banyak ustadz-ustadz menyatakan, ada yang disebut dengan sedekah laknat kalau Ustadz Jejen nyebut itu seperti itu. Ketika dia sudah bersedekah, ternyata dia lupa ada anak istrinya yang membutuhkan dan dia tidak memiliki harapan untuk menyongsong hidupnya esok, sehingga dia kembali kepada Rasul untuk meminta sebagian apa yang telah disedekahkan, dan Rasul pun memberikannya. Nah, itu pun adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika kita akan bersedekah. Yang pertama adalah salat. Yang kedua, para jamaah sekalian, at-tawafu bil bait, yaitu ketika kita melaksanakan tawaf di Baitullah. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tawafu salatun. Tawaf itu adalah salat. Illa annallaha ta'ala ahalla fihil kalam. Namun tawaf ini salat, cuman Allah halalkan di dalam tawaf itu untuk berbicara. Bedanya tawaf dengan salat itu, kalau salat mah nggak boleh kita berbincang-bincang, berinteraksi dan juga berkomunikasi. Tapi kalau dalam melaksanakan tawaf ini diperbolehkan untuk berbicara. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Dan orang yang dia berkata-kata, berbicara, berkomunikasi ketika dia melaksanakan tawaf, itu diperbolehkan selama perkataan, ucapan, komunikasinya itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau yang tidak baik, jangan. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Daruqutni wa Shahhahul Hakim, bahkan disahihkan oleh Imam Hakim. Dan juga mensahihkan juga Ibnu Sikin dan juga Ibnu Khuzaimah. Jadi hadisnya telah jelas ditarjih oleh para ulama. Dan yang ketiga, yang terakhir, kewajiban untuk berwudu adalah ketika seseorang menyentuh dan memegang mushaf. Ini dimasukkan ke dalam bab mengenai wajibnya seseorang untuk melaksanakan wudu oleh Said Sabiq, walaupun kita tahu ada pendapat para ulama yang menyelisih terhadap hal ini. Saya akan gambarkan apa yang dinyatakan oleh Said Sabiq. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya akan bacakan hadisnya. Kutiba ila ahlil Yaman kitaban wa kana fihi la yamassul Qur'ana illa tahirun. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan setelah itu Al-Qur'an ini dibukukan, dan salah satunya ini pernah dituliskan, Quran ini disebar ke orang-orang Yaman, untuk daerah Yaman, dan di Quran itu dituliskan satu tulisan, tidaklah yang menyentuh Quran ini melainkan hanya orang-orang yang tahir, orang-orang yang suci. Nah, di dalam hadis yang lebih jelas lagi bahwasanya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari An Abdullah bin Umar. Ini hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Ini langsung menyatakan bahwasanya tidaklah menyentuh Quran itu melainkan orang-orang yang memiliki kesucian. Dalam arti dia berwudu, tidak ada najis dan juga tidak berhadas. Bahkan ini disampaikan, Dzakarahul Haytami fi Majma'iz Zawaid. Ini dituliskan oleh Imam Al-Haytami dalam bukunya Majma'az Zawaid. Dia menyatakan rijaluhu mawthuqun. Ini perawi-perawinya ini orang-orang yang kuat. Nah, jadi hadisnya jelas. Adapun mengenai yang dipertentangkannya, yaitu dengan ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Waqi'ah ayat ke-29,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini sudah sangat populer ya. Kalau kita lihat Quran, apalagi yang cetakan Indonesia, cetakan Surabaya, biasanya di sebelah cover di tengahnya itu ada tulisan surat Al-Waqiah ayat ke-29 ini, la yamassuhu illal mutahharun. Artinya apa? Tidaklah menyentuhnya, nya itu kepada Al-Quran, hu-nya ini kembali kepada Al-Quran, illal mutahharun, melainkan orang-orang yang bersuci. Nah, yang dimaksud al-mutahharun di sinilah yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menafsirkan bahwasanya mutahharun itu semuanya mutlak, yaitu ketika orang-orang yang bersuci dan juga para malaikat yang suci, mereka itu berhak untuk memegang Al-Quran dengan keadaan suci mereka. Namun ada juga pendapat Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya yang dimaksud mutahharun dalam ayat ini itu adalah para malaikat saja, khususnya malakur ruh atau malaikat Jibril. Nah, di sini menunjukkan kepada malaikat Jibril, menandakan bahwasanya Al-Quran itu boleh dipegang bagi orang yang walaupun dia tidak memiliki wudhu sekalipun. Nah, seperti itu. Nah, namun yaitu dia ada juga yang beberapa dalil yang menguatkan bahwasanya kita walaupun belum bersuci, kita boleh memegang Quran sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu istri dari Rasulullah SAW. Bahkan pada saat itu beliau itu dalam keadaan haid kalau tidak salah. Nah, setelah itu beliau melihat ada suhuf, ada lembaran Quran yang berada di dalam masjid, dan beliau ambil, memegang itu dan menempatkan pada tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih layak. Nah, cuman di sini indikatornya yang pertama ini mengenai orang yang haid, itu berarti dia sedang dalam keadaan bukan lagi hadas yang kecil tapi hadas besar. Nah, yang kedua, ada yang juga mengomentari ini mah bukan atas dasar ingin membaca, tapi untuk apa? Dalam keadaan darurat untuk mengambil Al-Quran atau lembaran Al-Quran itu ditempatkan di tempat yang lebih layak. Nah, namun ternyata ada dalil yang ditemukan lagi bahwasanya ada pembantunya dari istri Nabi SAW. Pada saat itu beliau pun sama dalam keadaan haid, dan beliau membaca Al-Quran, suhuf membaca dengan lembarannya. Nah, ini adalah pendapat yang menguatkan bahwasanya memegang Al-Quran itu tidak diwajibkan untuk berwudu dulu. Namun pada akhirnya para ulama pun ada yang menjadikan, mengistinbatkan, menghasilkan satu hukum bahwasanya afdoliyahnya membaca Al-Quran itu dengan keadaan yang suci. Bahkan bukan hanya dalam keadaan yang suci, namun dia pun menghadap ke kiblat. Bukan hanya itu, membacanya wajib dengan bacaan yang bagus dan juga dengan ilmu tajwid. Nah, jadi masih panjang ini bahasan kita, bukan hanya mengenai menyentuhnya saja. Nah, hingga ada yang bertanya pula, lantas bagaimana kalau misalkan kita dapatkan salah satu lembar Al-Quran yang koyak, yang tersobek, apakah harus dikubur ataukah harus ditempatkan saja di tempat yang baik atau seperti apa? Sering ya mendapatkan gini, apalagi kalau misalkan di musola-musola yang mohon maaf kurang terawat ya, Al-Quran berserakan di mana-mana, bahkan sudah kropos oleh rayap, dimakan rayap. Memang betul ketika saya membaca pendapat para ulama, ada yang menyatakan yang penting dia itu tidak sampai terhinakan. Yang jelas, yang pertama tidak sampai terbuang di tempat yang kotor, yang kedua tidak sampai terinjak-injak, dan yang ketiga jangan sampai terhinakan dipakai alat untuk yang kalau ini mah bungkus ya bala-bala, gorengan atau makanan apa, atau jadikan alat untuk nyempal segala macam. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, adapun salah satu solusi dan caranya, yang pertama, ada yang mengatakan lebih baik menguburkan suhuf lembaran-lembaran Quran itu. Namun ada juga yang mengkhawatirkan ketika sudah terkubur bisa jadi nanti terangkat lagi, sama lagi urusan lagi beres. Tidak beres-beres. Makanya ada juga yang menyatakan untuk dibakar.
Tapi dibakarnya dalam artian bukan untuk memusnahkan, melecehkan, untuk menghilangkan lembaran Quran, namun untuk menjaga agar dia tetap mulia. Nah, jadi intinya kita mah pamitiasa mah dijaga yang baik. Atau salah satu cara yang lebih aman itu kita serahkan kepada pentasih Al-Quran, atau misalkan kepada para penerbit Al-Quran, biar mereka yang nanti akan mendaur ulang hal itu semua dan juga mengurusnya. Itu lebih selamat, lebih aman lagi seperti itu. Nah, jadi ada 3 hal kondisi seseorang itu harus melaksanakan wudhu. Pertama tadi ketika hendak melaksanakan sholat, kedua ketika tawaf, dan yang ketiga ketika hendak memegang Al-Quran. Ya, terus kalau Qurannya di HP seperti apa? Selama HP-nya tidak dibuka membuka aplikasi Al-Quran, maka dia tidak dinyatakan sedang membuka Al-Quran atau tidak dihukumi sedang memegang Al-Quran. Maka dari itu, kalau misalkan kita belum punya wudhu karena di dalam HP-nya ada aplikasi Quran, kita jadi harus wudhu dulu sebelum pegang HP gitu kan. Itu sangat memberatkan. Nah, jadi hati-hati pula ketika diambil HP itu ke jamban, jangan buka aplikasi itu. Karena tidak boleh kita membaca Al-Quran dan mengambil lafaz-lafaznya saja, itu sudah dilarang untuk masuk ke tempat yang kotor. Sampai sini ada yang mau ditambahkan? Yang mau ditanyakan? Itu kalau wudhu itu hanya tawaf aja, sa'i enggak? Kalau di sini khususnya tawaf, Pak. Nah, barangkali Bapak yang pernah haji, umroh. Iya, Pak. Kita beribadah sih menjaga sih, Pak. Menjaga sih. Makanya kita kan selesai tawaf, kemudian setelah sholat kita mau dijaga. Ya ini saya nggak tahu dari ini. Jadi ketika kemudian setelah itu kemudian sa'i, wudhu masih terjaga sih. Memang sih sa'i itu kan ini dingin ya. Itu mana? Oh. Tantangan juga sih. Oh iya. Pertama yang sensitif kaki itu, jadi pengen dikisir. Nah, kalau di sini memang secara khusus itu tawaf, karena sampai-sampai ketika ada orang yang dia berhadas ketika tawaf, maka hitungannya dihitung lagi sesuai dengan putaran yang sudah. Dalam arti gini, ada yang pertama ketika dia berhadas, maka hitungannya kembali dari awal. Ada juga ketika sudah setengah putaran dan ternyata dia berhadas, maka dia harus diulangi hitungannya dari tempat yang awal dia mengawali untuk bertawaf. Nah, jadi kalau tawaf ini wajib dalam keadaan bersuci. Adapun sa'i, sependek pengetahuan saya itu afdhaliyahnya seperti itu. Lempar jumroh juga sama, afdhaliyahnya seperti itu dalam keadaan suci. Sekarang ada momen-momen di mana kita berdoa di ujung itu. Nanti kalau nggak wudhu kayaknya nggak berdua. Oh betul, iya. Ya memang salah satu syarat untuk terijabahnya doa itu salah satunya istihabnya, ya keanjurannya itu dalam keadaan yang suci seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Tadi yang pertama tadi, menurut ilmu adalah wajib ya. Nah ini pengertian wajib ini apakah kaitannya dengan politik pahala dosa? Sebab kalau saya nggak belajar untuk ilmu dokter, saya dosa. Iya. Kalau saya nggak menuntut ilmu agama, saya dosa. Habislah Pak pahala saya Pak. Iya, betul. Nah maka dari itu maknanya sampai apa gitu? Kemudian kalau kita sholat, iya. terus kita kan wajib berwudu. Iya. Terus kita tidak berwudu, tapi sholat, apakah itu kita sah sholatnya yang tidak sah, atau kita mendapat dosa gitu Pak? Oh, karena tidak melaksanakan wudhu. Ya karena kan untuk sholat wajib wudu. Kalau kita nggak melaksanakan yang wajib, kita dosa. Ya sebetulnya itu masuknya ke dalam ibadah yang batal. Ibadah yang batal. Ya, nah ini ada kan ya. Biasanya kalau wajib itu kan biasanya di orang awam itu pahala dosa, ya kan Pak? Betul. Cuma nggak wajib. Cuma wajib ada banyak pahalanya gitu Pak. Nah ini gimana? Tadi misalnya ya, jadi terus kita sholat, terus juga sama dengan yang sunnah gitu ya. Iya. Nah, apakah kita tidak kerjakan kita dosa, atau kita tidak apa gitu. Iya. Ini
waktu dikaitkan dengan pahala dosa itu tadi gitu, Pak. Iya. Kalau kaitan wajib, ini kaitannya urusannya dengan dosa dan juga pahala. Adapun mengenai tadi ilmu, saya sampaikan bahwasanya yang wajib di sini maksudnya adalah ilmu-ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama yang diwajibkan karena ketika seseorang melaksanakan seluruh ibadah yang ada di dalam Islam, seluruhnya itu dituntut juga untuk mengetahui ilmunya. Bagaimana orang dapat berwudu kalau tidak ada ilmunya, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya? Bagaimana orang mau sholat kalau tidak ada ilmunya? Maka ketika orang meninggalkan ilmu, otomatis ibadahnya pun dia tidak akan benar. Makanya dia akan berdosa karena tidak menuntut dirinya untuk mencari ilmu itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengenai orang, kalau misalkan kan tadi kalau sholat itu harus dengan wudu. Nah, ketika orang yang melaksanakan sholat tanpa wudu, maka seperti apa gitu kan? Nah, kembali lagi bahwasanya posisi wudu di dalam sholat itu adalah syarat. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka dia akan merusak ibadahnya menjadi batal. Adapun menjadi dosa atau tidak, nah ini kembali lagi kepada posisi si orangnya. Ketika dia memang mengetahui bahwasanya dirinya belum berwudu, lantas dia berwudu dengan kesadaran dirinya, dengan atas dasar kesengajaan dirinya, bisa jadi dia merubah-rubah hukum Allah menjadi berdosa. Akibat apa? Akibat dia sudah mengetahui ilmunya. Berbeda lagi kondisinya ketika orang yang dia belum sadar, saya tuh udah wudu atau belum, tapi meyakini dirinya wudu misalkan ya. Nah, dia melaksanakan sholat, nah itu urusannya berbeda lagi. Atau misalkan ada orang yang benar-benar tidak mengetahui mengenai syarat sholat itu adalah wudu, dia lakukan sholat tanpa pengetahuannya, berarti itu beda lagi urusannya. Nah, jadi kembali lagi kepada kondisi motivasi apa, atas dasar apa dia melaksanakan satu ibadah. Yang kedua mengenai sunnah. Nah, sunnah itu Pak, ini yang kadang-kadang kita terkecoh. Ada sunnah dalam artian ketetapan, sunnatullah, ketetapan Allah. Ada juga sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah ketetapan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sunnatullah ini memunculkan dalam urusan usul fikih, memunculkan setidaknya 5 kriteria hasil dari hukum satu perintah. Contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan oleh kalian, atas kalian itu adalah saum. Nah, dari sunnatullah, ketetapan Allah ini itu menjadi ada 5 indikator atau 5 hasil hukum yang akan didapatkan. Apakah dia menjadi wajib, ataukah dia menjadi makruh, ataukah dia menjadi mubah, atau dia menjadi sunnah. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, kalau misalkan mengenai sunnah dalam 5 unsur hukum ini biasanya disebut juga mandub, biar tidak salah pengertian. Nah, jadi jangan sampai ketika kita mendengar hadis Nabi SAW menganggap itu mah sunnah. Jadi omongan Nabi itu seluruhnya dianggapnya sunnah, nggak ada wajibnya, nggak ada makruhnya, nggak ada nadebnya gitu, tidak ada haramnya. Nah, padahal dari sunnah Rasul SAW itu memunculkan ada jadi wajib. Contoh seperti memandikan jenazah. Itu kan tidak ada di dalam Al-Quran. Itu berarti sunnah Rasul SAW. Nah, sunnahnya masuk ke hukum yang mana? Masuk kriteria hukum yang mana? Apakah itu menjadi sesuatu yang wajib harus dilaksanakan? Ataukah itu hanya sunnah saja, sunnah mandub maksudnya itu? Dilakukan, mendapatkan pahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Namun ada peluang yang ditinggalkan untuk mendapatkan pahala. Itu yang dimaksud dengan mandub, biar nggak salah an-nadb. Biasa juga disebut dengan sunnah. Maka dari itu jangan sampai kita hanya memikirkan sunnah Nabi itu hanya malam Jumat unggul, mikir teh hanya sebatas itu. Nah, itu sesuatu hal yang sangat menghinakan Rasulullah SAW. Jadi dari sunnah, kata sunnah itu kita harus pahami dulu sunnah yang mana ini maksudnya, gitu. Atau apakah sunnatullah seperti Sunnah itu hukum atau pekerjaan? Ada 2 Pak, ya itu saya maksud. Iya, ada jadi sunnah itu hasil hukum. Nah, kriteria hukum. Nah, ada sunnah yang dimaksud itu adalah khitabullah, berupa Al-Quran dan seluruhnya ada di dalamnya, ada larangan, ada perintah dan juga larangannya. Dan dari perintah dan larangannya itu mendapatkan tadi itu kriteria-kriteria hukum. Nah, salah satunya itu. Makanya kita harus pahami dulu sunnah teh sunnah nu mana gitu.
mengangkat kain misalkan ya dalam sholat atau dalam kehidupan, itu adalah sunnah Rasul SAW. Maksud sunnahnya sunnah masuk ke mana gitu, ataukah eta teh wajib kudu pisan, ataukah hanya sebatas istihab dianjurkan, atau menjadi nadab. Nah gitu kan harus difahami juga. Itu yang saya bisa sampaikan. Kita akan lanjutkan dulu pembahasannya. Nah, tadi kan wajibnya wudhu dilakukan dalam 3 kondisi. Nah sekarang anjuran wudhu itu, nah ini kita lakukan yang pertama inda dzikrillahi azza wa jalla. Betul, tadi ketika kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dianjurkan dalam keadaan yang suci, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu yadhkurullah ala kulli ahyanihi, beliau itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap penghidupannya. Nah, mau apapun yang dilakukan oleh Rasul, pasti beliau itu selalu membarenginya dengan berzikir. Bahkan di sini sahabat Ali karramallahu wajhah, Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu selalu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dimanapun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berada. Bahkan wa yaqulu ma'ana al-lahm, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di meja makan saja, ketika hendak makan saja, Rasul masih bergumam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Yang tidak membaca itu, yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan junub, itu dia tidak membaca zikir dan tidak membaca Al-Qur'an. Dan juga ketika beliau memasuki al-khala itu masuk ke WC, masuk ke kamar kecil. Nah, beliau tidak berzikir. Jadi yang pertama harus selalu menjaga diri kita untuk senantiasa berwudu, khususnya dalam berzikir. Yang kedua indan naum, ketika hendak tidur. Nah, ketika hendak tidur, ini adalah salah satu hal yang harus dibiasakan oleh kepada anak-anak kita khususnya. Kadang-kadang kita ingatnya ke anak kecil teh, kalau mau tidur teh kamu ke WC dulu pipis. Sanes wudu. Pipis dulu. Saya juga kadang-kadang gitu ya, udah masih kecil. Nah, yang kedua udah gitu, cuci kaki dulu gitu. Cuci tangan dulu. Nah, padahal sekalian wudu dulu, karena ini adalah hal yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, nah ini ada hadis yang menambahkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, ranjangmu, maka berwudulah wudu'aka lis-shalat, sebagaimana wudu engkau untuk melaksanakan salat. Nah, ketika engkau meletakkan tangan kananmu ketika akan tidur, kan gitu, miring, Rasulullah ke sebelah kanan tidur teh. Tsumma qul, kemudian bacalah oleh engkau, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ini doa mau tidurnya. Doa mau tidur teh bukan cuma bismika Allahumma ahya wa amut wa ahya, sama saja ya. Bukan itu, eta mah atuh kangge anak TK, kita mah udah enggak. Udah harus lebih. Nah, ini doanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, doanya sangat bagus. Aku serahkan diriku ilaika kepada engkau. Wajjahtu wajhi ilaika, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawadtu amri ilaika, dan aku titipkan, berikan seluruh urusan-urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan tumpuan dari punggungku kepadamu. Rogbatan wa rohbatan ilaika, dengan penuh rasa takut dan juga penuh harap kepada dirimu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk berlari dari dirimu melainkan hanya kepadamu. Benar ini Pak. Kita mau lari kemana? Ya. Kita akan tuliskan itu ya. Nah, udah gitu. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku benar-benar beriman kepada dirimu dengan apa yang telah engkau turunkan dari kitabmu. Wa nabiyyukal ladzi bi kitab wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan juga aku benar-benar beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Nah, ditambahkan oleh Rasul, fa in matta min lailatika, kalaulah saja engkau mati ketika pada malam hari itu, setelah engkau membaca doa itu, fa anta 'alal fitrah, maka engkau itu mati dalam keadaan fitrah. Nah, di sini fitrah itu dalam arti dia bersih, dia sudah membersihkan hatinya, dia sudah membersihkan akidahnya, itu udah beres urusannya, udah sama Allah semuanya. Nah, ada juga yang menyatakan fitrah di sini dosa-dosanya udah hilang seluruhnya.
Nah, cuman itu dia, karena ada dosa yang tidak bisa hilang kalau tidak dengan taubat. Nah, selanjutnya waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Bahkan kata-kata engkau itu adalah sebagai penutup dari akhir kehidupanmu. So, siapa yang enggak mau? Nah, makanya ini bagus. Kita akan coba tuliskan. Masih ada waktu tidak? Atau kita nanti share saja lah. Kita share saja nanti di grup di WA lah. Ya, insyaallah. Nah, ini adalah doa yang diajarkan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu para sahabat pun mengulang-ulangi doa tersebut. Faraddituha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sahabat yang mengulangi doa itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika falamma balagtu, ketika aku sampai ketika dalam doa Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta qultu wa rasulikal ladzi. Nah, jadi ada sahabat yang mengganti nabiyika dengan rasulika. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala la wa nabiyyikal ladzi arsalta. Jangan engkau sebut rasul, tapi di sini sebutnya nabiyyikal ladzi arsalta. Ini menandakan dan mengabarkan bahwasanya dalam doa sekalipun kita harus mencontoh dengan ceples kalau bisa mah seperti doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling manjur itu adalah doa yang istilahnya itu ma'thur, yang memang ada dia dalam contoh Rasul dan juga ada di dalam Al-Qur'an. Doa kita bagaimana hukumnya? Boleh dengan bahasa kita, boleh. Tapi yang lebih manjur itu, yang lebih kuat itu adalah doa ma'thur yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita akan yastahibbul wudu lil junubi. Ini pun dianjurkan bagi orang yang berjunub sekalipun, dia dianjurkan untuk berwudu. Kok bisa? Bisa, karena ketika orang dalam keadaan junub, dia itu kan wajibnya mandi. Nah, ketika dia belum bisa mandi, mungkin karena lelah, mungkin karena dingin, maka sebelum dia melaksanakan tidur, melanjutkan tidurnya, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana janaban fa arada an ya'kula aw yanama tawaddaa. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ada seseorang dalam keadaan junub dan dia ingin an ya'kula, ingin makan, aw yanama atau ingin tidur, tawadda, maka wudulah. Nah, jadi kita kalau misalkan dalam keadaan junub, baik ihtilam ketika bermimpi ataupun setelah melakukan hubungan suami istri, maka hendaklah untuk berwudu dulu sebelum tidur. Bahkan ketika tidur sekalipun dalam keadaan junub, kita pun harus membaca doa, dan itu enggak apa-apa, seperti itu. Nah, dan juga disunahkan juga qoblal ghusl, sebelum kita mandi, mau mandi apapun, mau mandi janabah, mau mandi wajib atau mandi untuk menghilangkan kelelahan, kepanasan, keletihan, itu dianjurkan juga untuk wudu terlebih dahulu. Selanjutnya juga ketika kita telah memakan makanan yang tersentuh oleh api, istilah orang mah sate atau yang sudah dipanggang-panggang. Nah, ini pun dinadabkan, ini disunahkan dalam artian anjuran oleh Rasulullah SAW untuk berwudu. Sebagaimana hadis yang dinyatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Nah, ini bahwasanya Rasulullah SAW yaqul tawaddau mimma massatin nar. Wudulah kalian dari apa-apa yang telah tersentuh oleh api. Nah, jadi ketika makanannya itu dibakar, dibelem, tersentuh langsung oleh api, maka dianjurkan untuk berwudu. Iya. Kalau merujuk kepada ini cuman anjuran. Bukan berarti ketika ba'da lohor, zuhur atau misalkan ba'da maghrib kita makan sate dulu, belum hadas nih, mau langsung sholat boleh, selama dia bersih mulutnya ya. Nah, habis makan. Nah, udah gitu kalau wudhu pun itu lebih bagus seperti itu. Terus kalau makan selain yang dibelum,
Nah ini mah tidak ada anjurannya. Anjurannya hanya ketika makan makanan yang langsung tersentuh oleh api, seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang keenam kayaknya. Baru saya dengar Pak. Oh baru Pak. Nah Kalau yang tersentuh api, kalau kita berwudu, jadi makan jagung bakar, wudu. iya, anjurannya ya, bukan wajib Pak, bukan membatalkan, tapi ini istihab ya, dianjurkan ya, seperti itu. Nah, yang keenam ini pun dianjurkan. Ini masuk ke dalam bab yang dianjurkan oleh Sayyid Sabiq, tajdidul wudu likulli salatin. Nah, ini memperbaharui wudu untuk setiap salat, ini pun dianjurkan. Nah, cuman kembali lagi ada juga dalam kondisi misalkan memang airnya susah. Karena baru-baru memperbaharui Pak, makan malah. Nah, ambil tekecah. Iya. Nah, itu dia. Kalau misalkan ada keluangan, kalau misalkan dengan kemampuan diri kita tidak ada yang mendorotkan, ini memperbaharui wudu itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Nah, itu dia kembali lagi. Kalau misalkan hitungannya itu akan menjadi pemborosan, nah maka ini anjuran ini tidak perlu dipakai. Tapi kalau misalkan seperti di kita, badai cai dianggo teh dianggo anggar we ngagolontor gitu. Badai dianggo ku kita atau nepi dianggo ku nu sanes ge anggar we cai mah ageng. Nah, itu bagusnya ketika ada keluangan waktu kita perbaharui lagi wudu kita. Walaupun dalam keadaan yakin kita masih memiliki wudu. Itu. Ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat li hadits Baridah, oleh sahabat Baridah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu 'inda kulli salatin. Rasul itu berwudu setiap kali hendak melaksanakan salat. Falamma kana yaumul fathi tawaddaa wa masaha 'ala khuffaihi. Nah, ketika Futuh Mekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dan juga dalam wudunya itu beliau mengusap kedua sepatunya. Nah, ini nanti kita akan bahas dengan bahasan yang selanjutnya bagaimana tata cara dan ketentuan mengenai wudu dengan mengusap sepatu. Wassallallahu bi wudu'in wahidin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan wudu dengan melaksanakan seluruh salat itu dengan satu kali wudu. Ini lebih lagi ya. Ini masih panjang hadisnya. Nah, bahkan karena hal itu terjadi, sahabat Umar radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alah." Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya? Menandakan bahwasanya Rasul sebelumnya itu selalu memperbaharui wudunya, ketika hendak melaksanakan wudu selalu melaksanakan salat selalu dengan wudu. Nah, faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amadan fa'altuhu ya Umar. Kadang-kadang saja aku lakukan ini Umar. Berarti menandakan bahwasanya kebiasaan Rasul itu adalah selalu dengan memperbaharui wudu. Walaupun satu kali wudu selama dia tidak batal, dia bisa melaksanakan salat sebanyak apapun. Seperti itu. Itu adalah pembahasan yang terakhir, dan ini hadis yang lebih mengkhususkan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in. Kalaulah ini tidak memberatkan untuk umatku, aku pasti akan berikan perintah kepada mereka setiap hendak salat biwudu'in, harus selalu dengan berwudu. Wa ma'a kulli wudu'in bisiwakin, dan setiap berwudu itu harus dengan bersiwak. Rawahu Ahmad bisanadin hasan. Nah, ini periwayatan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Nah, jadi itu Pak. Sekarang masih ada waktu, kita wudu dulu, itu lebih bagus. Kalau misalkan tidak pun tidak apa-apa. Nah, tinggal pilih saja. Mungkin itu pembahasan kita pada malam kali ini. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas kumpas dengan tuntas mengenai bagaimana tata cara dan ketentuan berwudu, mengganti membasuh kaki, mencuci kaki dengan mengusapnya dengan mengusap sepatu saja atau alas kaki saja. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Kita tutup saja. Kalaupun ada pertanyaan boleh nanti kita obrolkan di sesi selanjutnya, sesi yang santai. Tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.